Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Bipolar Sedunia kepada rekan-rekan para penggiat kesehatan jiwa, para ODB, orang dengan bipolar. Mari kita sama-sama memperingati hari ini sebagai salah satu tonggak untuk kita mendapatkan kesehatan jiwa yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, dalam kesempatan ini juga saya ingin sedikit membicarakan tentang apa itu bipolar, karena masih banyak orang yang menyalah artikan bipolar itu misalnya dengan gangguan kepribadian ambang, atau bipolar dengan misalnya personality disorder yang lainnya, atau bahkan biasanya dikaitkan dengan kepribadian ganda katanya. Sebenarnya gangguan bipolar adalah gangguan mood atau gangguan suasana perasaan, di mana pasien itu mengalami fluktuasi mood yang dari sedih sekali ya sampai dia gembira sekali atau manic. Banyak orang yang mengalami gejala gangguan bipolar biasanya datang ke psikiater saat kondisinya sedang pada keadaan depresi. Tapi ada juga yang dalam keadaan manik. Nah, biasanya kalau di dalam keadaan manik, apalagi yang remaja dan dewasa muda, biasanya agresif ya, kemudian juga marah-marah misalnya, selain daripada perilaku klasik seperti membuang-buang uang ya, boros, perilaku reckless ya, ini juga seringkali ditemukan pada berbagai kasus bipolar. Nah, sedangkan kalau untuk depresinya sendiri, kebanyakan masalah-masalah yang berkaitan dengan depresi lebih ditekankan bagaimana kita bisa mengelola pikiran-pikiran yang berkaitan dengan mood yang menurun. Biasanya pasien merasa tidak nyaman, keinginan bunuh diri yang tinggi, dan juga ketakutan akan kehidupan yang kedepannya. Walaupun pada beberapa kondisi seringkali ada gangguan kecemasan yang terjadi, tetapi tidak terlalu menonjol. Jadi depresinya lebih menonjol dan kebanyakan ingin mati saja gitu. Salah satu yang paling penting untuk diperhatikan di dalam kondisi gangguan bipolar adalah bagaimana kita bisa mengelola pikiran dan perasaan kita dan bisa memahami kondisi kita seperti apa. Kita tahu bahwa gangguan bipolar ini adalah gangguan yang cukup panjang ya, biasanya course-nya ataupun jenjang waktunya sendiri, dan biasanya berfluktuatif. Kadang-kadang dia mengalami depresi, kadang-kadang dia mengalami manik, tapi biasanya ujung akhirnya adalah gejala-gejala depresi. Nah, ketika kasus-kasus gangguan bipolar ini seringkali berkomorbid atau berbarengan dengan masalah gangguan perilaku ataupun gangguan kepribadian, seringkali adalah perilaku yang impulsif atau meledak-meledak. Kemudian juga ada juga pasien dengan gangguan kepribadian ambang. Misalnya pasien yang mengalami gangguan kepribadian ambang biasanya interpersonal relationship-nya sama orang lain tidak terlalu baik, dan biasanya orang ini moodnya lebih, kecenderungannya lebih depresif saja. Jarang yang mengalami gangguan manik kecuali memang dia punya gangguan manik sebelumnya. Jadi harus dibedakan, gangguan bipolar itu adalah suatu kondisi gangguan kejiwaan. Sedangkan gangguan kepribadian ambang adalah kondisi gangguan kepribadian ya. Jadi agak berbeda. Orang bisa nggak mengalami gangguan kepribadian ambang dan mengalami depresi? Bisa. Bisa nggak dia mengalami gangguan kepribadian ambang dan juga mengalami gangguan bipolar? Bisa juga. Jadi perlu diperhatikan kondisi-kondisi seperti ini. Treatmentnya sendiri memang banyak diperhatikan dari bagaimana cara mengelola pikiran dan perasaan orang itu, baik dengan obat maupun dengan terapi lainnya. Nah, dengan obat biasanya dengan menggunakan antidepresan dan antimanik atau biasanya menggunakan mood stabilizer. Sedangkan dengan kondisi yang lainnya, misalnya kondisi gangguan terapi yang lainnya, bisa menggunakan terapi-terapi yang sebenarnya berkaitan dengan kondisi bagaimana mengelola pikiran dan perasaan orang tersebut. Jadi ada hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan bagaimana mengelola gangguan kecemasan, gangguan depresi, dan gangguan kepribadian ambang yang terkait dengan kondisi ini. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tetap subscribe. Salam sehat jiwa.